Angin padang pasir bertiup kencang, membawa kabar buruk yang mencekam ke jantung kota Madinah pada tahun kelima Hijriah. Kabar itu bukan sekedar desas-desus biasa, melainkan sebuah ancaman eksistensial yang belum pernah dihadapi oleh umat Islam sebelumnya. Di ufuk cakrawala, awan gelap peperangan mulai berarak, dibentuk oleh kemarahan yang membuncah dari berbagai kabilah yang bersatu dalam satu tujuan tunggal, yakni menghapus Islam dari muka bumi. Inilah awal dari sebuah epik yang kita kenal sebagai Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Sebuah peristiwa di mana keimanan diuji di titik nadir dan kecerdasan taktik menjadi kunci kelangsungan hidup sebuah peradaban yang baru tumbuh. Semuanya bermula dari dendam yang membara di hati para pemuka Yahudi Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah. Huyai bin Akhtab, sosok yang penuh dengan muslihat, berkeliling dari satu tenda ke tenda lainnya, menyambangi para pemuka Quraisy di Mekah dan kabilah-kabilah nomaden Khatafan di pedalaman gurun. Ia membisikkan janji-janji manis dan provokasi yang mematikan, meyakinkan mereka bahwa inilah saatnya untuk menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya selamanya. Aliansi besar yang disebut Al-Ahzab pun terbentuk, terdiri dari 10.000 pejuang bersenjata lengkap. Angka ini adalah jumlah yang sangat masif pada masanya, sebuah kekuatan tempur yang jauh melampaui jumlah penduduk pria di Madinah. Ketika intelijen Muslim membawa berita tentang pergerakan pasukan raksasa ini ke telinga Rasulullah SAW, suasana di Madinah seketika berubah menjadi tegang. Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Di tengah suasana yang syarat dengan kekhawatiran itu, seorang sahabat dari Persia bernama Salman Al-Farisi berdiri. Dengan tenang namun penuh keyakinan, ia mengusulkan sebuah taktik militer yang asing bagi tradisi peperangan bangsa Arab saat itu. Salman mengusulkan untuk menggali sebuah parit besar di bagian utara kota Madinah, satu-satunya arah di mana pasukan berkuda musuh bisa menyerang dengan leluasa. Taktik ini biasa digunakan di negerinya, Persia, untuk menahan laju pasukan besar yang tak sebanding jumlahnya. Rasulullah menerima ide tersebut dengan tangan terbuka. Tanpa membuang waktu, mobilisasi besar-besaran dilakukan. 3.000 pejuang Muslim bahu-membahu menggali tanah yang keras dan berbatu. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat. Rasulullah sendiri turun ke liang parit, kulitnya tertutup debu, perutnya diganjal dengan batu untuk menahan rasa lapar yang menyayat. Selama berhari-hari di bawah terik matahari yang menyengat dan dinginnya malam yang menusuk tulang, mereka membelah bumi demi menciptakan benteng pertahanan. Dalam proses penggalian ini, muncul berbagai mukjizat yang memperkuat mental para sahabat, seperti bongkahan batu besar yang memercikan cahaya kemenangan saat dihantam palu Rasulullah, hingga keberkahan makanan yang sedikit namun mampu mengenyangkan ribuan orang. Ketika pasukan Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb tiba di pinggiran Madinah, mereka tertegun. Di hadapan mereka, membentang sebuah parit yang sangat lebar dan dalam, sebuah pemandangan yang sama sekali tidak masuk dalam perhitungan strategi mereka. Kuda-kuda mereka meringkih ketakutan di tepi jurang buatan itu. Keunggulan jumlah mereka yang besar seolah tidak berarti di hadapan rintangan fisik tersebut. Pasukan koalisi terpaksa berkemah di luar parit, memulai sebuah pengepungan panjang yang menguras tenaga dan logistik. Mereka mencoba mencari titik-titik lemah, namun setiap upaya penyeberangan selalu dihujani dengan anak panah dari para penembak jitu Muslim yang bersiaga di balik gundukan tanah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika beberapa kavaleri terbaik Quraisy, termasuk petarung legendaris Amr bin Abdi Wud, berhasil melompati bagian parit yang agak sempit. Amr bin Abdi Wud dengan sombongnya menantang siapapun untuk terduel satu lawan satu. Saat itu, Ali bin Abi Thalib maju dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Di tengah debu yang berterbangan, pedang Zulfikar menebas keangkuhan Amr, menjatuhkannya ke tanah dalam satu duel yang singkat namun menentukan. Kematian Amr meruntuhkan nyali para penyusup lainnya.
memaksa mereka mundur kembali ke seberang parit dengan rasa malu yang mendalam. Namun, ancaman sesungguhnya justru muncul dari dalam. Bani Quraiza, kabilah Yahudi yang terikat perjanjian damai dengan Muslim, berkhianat di tengah kondisi genting. Pengkhianatan Bani Quraiza adalah belati yang ditancapkan dari belakang. Mereka setuju untuk membantu pasukan Ahzab menyerang pemukiman Muslim dari arah belakang, tempat di mana para wanita dan anak-anak berlindung. Kabar ini membuat situasi di Madinah menjadi sangat kritis. Al-Quran menggambarkan suasana saat itu dengan kalimat bahwa mata-mata terbelalak dan hati seolah-olah naik sampai ke kerongkongan karena saking takutnya. Rasulullah kemudian melakukan manuver diplomatik dan intelijen yang sangat cerdik melalui seorang pria bernama Nu'aim bin Mas'ud dari kabilah Khatafan. Nu'aim, yang baru saja masuk Islam secara rahasia, diperintahkan untuk memecah belah persatuan antara pasukan koalisi dan Bani Quraiza. Nu'aim bin Mas'ud menjalankan tugasnya dengan sangat brilian. Ia mendatangi Bani Quraiza dan menanamkan keraguan bahwa Quraisy akan meninggalkan mereka sendirian jika perang berakhir gagal. Kemudian ia mendatangi Quraisy dan mengatakan bahwa Bani Quraiza menyesal dan akan menyerahkan para pemimpin Quraisy kepada Muhammad sebagai jaminan perdamaian. Benih ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Aliansi yang tadinya solid, kini dipenuhi rasa curiga satu sama lain. Strategi adu domba ini berhasil melumpuhkan koordinasi militer pasukan Ahzab tanpa perlu mengeluarkan setetes darah pun di medan tempur terbuka. Inilah bukti bahwa kecerdasan informasi bisa lebih mematikan daripada ribuan pedang. Di tengah kebingungan dan keretakan koalisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala bantuan dari langit. Pada suatu malam yang gelap gulita, angin topan yang sangat dahsyat menerjang perkemahan pasukan Ahzab. Angin dingin yang ekstrim itu memporak-porandakan tenda-tenda mereka, memadamkan api unggun, dan membalikan kuali-kuali makanan mereka. Ketakutan yang bersifat supranatural menyergap hati para prajurit musuh. Mereka merasa seolah-olah pasukan malaikat sedang turun menyerang mereka. Abu Sufyan melihat moral pasukannya telah hancur total, akhirnya memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur kembali ke Mekah. Pada pagi harinya, parit itu masih berdiri tegak, namun 10.000 musuh telah lenyap ditelan kegelapan malam. Perang Khandak berakhir bukan dengan benturan fisik yang menghabiskan nyawa dalam jumlah besar, melainkan dengan kemenangan strategi, kesabaran, dan pertolongan ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa setelah hari ini kita yang akan mendatangi mereka dan mereka tidak akan lagi berani mendatangi kita. Kalimat ini menjadi titik balik sejarah di mana inisiatif peperangan berpindah ke tangan umat Islam. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sekuat apapun persekutuan batil yang mencoba mengepung kebenaran, ia akan hancur jika dihadapi dengan persatuan, inovasi taktik, dan ketawakalan yang penuh. Khandak tetap menjadi monumen abadi tentang bagaimana parit yang digali dengan keringat dan doa mampu membendung gelombang kehancuran. Tragedi dan ketegangan di balik parit itu menyisakan banyak pelajaran tentang arti loyalitas dan bahaya pengkhianatan di saat sulit. Madinah yang awalnya terancam punah justru keluar sebagai kekuatan yang semakin disegani di seluruh jazirah Arab. Jejak-jejak keberanian Ali bin Abi Thalib, kecerdikan Salman Al-Farisi, dan ketegaran Rasulullah dalam memimpin di garis depan tetap menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Melalui Perang Khandak, kita memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah personel atau kecanggihan senjata, melainkan oleh kekuatan karakter dan kesiapan untuk beradaptasi dengan situasi yang paling mustahil sekalipun. Kegelapan pengepungan itu akhirnya berganti dengan cahaya kemenangan yang semakin benderang bagi dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.
Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana sebuah parit sederhana bisa mengubah jalannya peradaban. Tanpa keberhasilan di Khandaq, peta sejarah dunia mungkin akan terlihat sangat berbeda saat ini. Namun, keteguhan hati para pejuang saat itu telah memastikan bahwa bendera Islam akan terus berkibar. Dari sinilah langkah menuju pembebasan Mekah dimulai. Dimulai dari sebuah galian tanah yang syarat akan makna pengorbanan. Kita mengenang peristiwa ini bukan sekedar sebagai catatan militer, melainkan sebagai pengingat bahwa dalam setiap kesulitan yang menghimpit, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang beriman dan berpikir. Perang Khandaq adalah bukti nyata bahwa ketika bumi terasa sempit, langit tetap menyediakan kelapangan bagi mereka yang terus berjuang di jalan kebenaran.